Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teteh Herawati. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11. Saya berasal dari SD Negeri 2 Cemanggu, Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan ini saya akan melakukan tugas aksi nyata 2.3, yaitu akan mengobservasi rekan kerja saya. Kebetulan pada hari ini saya ditemani oleh Bapak Iwa yang kebetulan beliau adalah guru agama di sekolah kami. Kenapa dilaksanakan sebelum melaksanakan observasi ini saya akan melaksanakan dulu pra observasi ya Pak Iwa ya. Kegiatan ini sebagai langkah awal agar pembelajaran Pak Iwa melaksanakan pembelajaran di kelas bisa berjalan dengan baik. Baiklah, saya akan melakukan pra observasi dengan Bapak Iwa. Assalamualaikum Pak Iwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan untuk ngobrol dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan pembelajaran yang akan Pak Iwa laksanakan di kelas. Untuk pertanyaan pertama nih, sebelum Pak Iwa membuat modul ajar, mungkin Pak Iwa mempunyai tujuan pembelajaran dalam kegiatan nanti di kelas itu. Tujuan pembelajarannya apa? Oke, terima kasih Bu Teti. Pertama, insya Allah saya akan melaksanakan proses pembelajaran dengan mempersiapkan terlebih dahulu modul ajar yang sudah saya susun. Adapun terkait materi yang nanti akan saya sampaikan adalah berkenaan dengan penerapan hukum halal haram. Nah, dalam proses atau dalam materi hukum halal dan haram ini, adapun tujuan pembelajaran yang akan ingin saya raih atau ingin kita raih terhadap anak-anak, yang pertama adalah siswa mampu melaksanakan atau menjelaskan pengertian hukum halal dan haram. Yang pertama, kemudian yang kedua, siswa mampu memberikan contoh. Ya, selain bisa menjelaskan, juga harus bisa memberikan contoh makanan atau minuman apa saja yang termasuk makanan atau minuman yang halal dan haram. Selanjutnya adalah ini yang terpenting, siswa juga harus mampu menganalisis dari dampak mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal dan haram ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah siswa mampu membuat sebuah proyek terkait penerapan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam hal ini mungkin secara sekup lebih luasnya di kehidupan mereka sehari-hari, lebih sempitnya adalah di lingkungan sekolah. Seperti itu. Itu tujuan. Ya, berarti Bapak mempunyai 4 tujuan. Betul. Dari menjelaskan mungkin C1-nya ya, terus bisa memberikan contoh, menganalisis untuk C3 untuk level hotsnya mungkin ya. Dan juga bisa membuat apa tadi Pak? Membuat proyek. Berarti pemenuhan kriteria taksonomi Bloomnya sudah terpenuhi semua berarti ya Pak ya. Nah, supaya tujuan itu tercapai nih, ada area pengembangan apa saja nih yang akan Bapak laksanakan? Ya, sesuai dengan tujuan pembelajarannya itu sendiri, ya tentunya ada beberapa area pengembangan yang ingin saya capai. Ya. Pertama, kalau melihat dari tujuan itu sendiri, yang tentunya adalah aspek pengetahuan. Ya, betul. Aspek pengetahuan di mana ya secara pengetahuan kognitifnya mereka bisa menjelaskan tentang materi yang disampaikan. Kemudian aspek keterampilan, keterampilan tadi dari tujuan saja kita sudah tahu bahwa bisa membuat sebuah proyek itu kan sebuah yang menyangkut atau mencakup terhadap aspek keterampilan. Nah, kemudian aspek sosialnya ya terkait, karena nanti itu dalam proses pembelajaran itu kita akan lebih kepada kolaboratif, ya, kerja kelompok dan lain sebagainya, sehingga aspek sosialnya adalah bisa berkomunikasi, berkolaborasi dengan rekan-rekan atau dengan peserta didik yang lain. Jadi di 3 aspek itu insya Allah yang ingin kita capai. Kemudian
konsepnya seperti itu. Oke. Mungkin spiritualnya juga termasuk ya Pak, karena ini pembelajaran Ya, agama betul, ya. betul. Ya. Kalau itu sudah pasti ya. Pasti Kalau ya. ketika berbicara agama kan pasti itu secara otomatis ya, tanpa disampaikan secara tersurat pun aspek spiritualnya sudah pasti, karena berbicara tadi tentang materi hukum halal dan haram itu kan masuk ke dalam ketentuan aturan agama ya, aturan agama Islam seperti itu. Oke, sangat luar biasa. Ada pengembangan terpenuhi semua ya, dari spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilannya. Nah, agar semua itu bisa tercapai nih Pak Iwa, apa rancangan apa nih, mungkin punya strategi atau model pembelajaran yang bisa menjembatani sehingga aspek-aspek itu bisa terlaksana dengan baik. Oke. Nah, dalam proses pembelajaran ini saya mencoba menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, di mana proses pembelajaran ini dalam hal materi tentang penerapan hukum dan halal dan haram, maka siswa dilibatkan dalam sebuah diskusi kelompok. Kemudian nanti setelah diskusi kelompok akan ada presentasi. Kemudian selanjutnya yang paling penting adalah implementasi proyek nyata. Seperti tadi sudah disampaikan, akan ada istilahnya sebuah proyek yang akan diberikan kepada masing-masing kelompok untuk istilahnya menelaah atau menggali lebih jauh terkait penerapan hukum halal dan haram ini. Baik lebih jauhnya, lebih luasnya lingkup di masyarakat atau di kehidupan mereka sehari-hari di lingkup masyarakatnya. Nah, ataupun di lingkungan sekolah itu sendiri secara sekupnya lebih sempit seperti itu. Oke, jadi dari tujuan pembelajaran ini sangat sinkron dengan model pembelajaran yang akan Bapak laksanakan ya, yaitu membuat suatu laporan dengan model PJBL mungkin gitu ya Pak. Jadi hasilnya berupa laporan itu ya. Nah, agar lebih lengkap lagi, Pak Iwan menggunakan media pembelajaran apa nih? Ya, media pembelajarannya ya tentunya karena kan sekarang itu kebutuhan namanya teknologi itu harus senantiasa dilibatkan. Ya, TPACK itu kan teknologikal dan lain sebagainya itu harus kita libatkan di situ, sehingga ya, media pembelajarannya kita pakai proyektor supaya pengaplikasian atau mereka lebih paham tentang materi. Ada misalnya nanti ditayangkan sebuah video pembelajaran, video bahan ajar dan lain sebagainya, supaya mereka lebih paham. Karena kan kalau hanya mengandalkan presentasi atau pemaparan secara ceramah dari guru kan mereka kurang bisa menangkap lebih. Tapi ketika memakai media pembelajaran berbasis audio visual gitu kan, mereka akan lebih insya Allah akan lebih memahami secara mendalam gitu kan. Karena rata-rata anak-anak itu kan mereka akan cenderung bersemangat ketika ada media pembelajaran yang sifatnya audio visual dan sebagainya. Nah, selain itu juga ya tentunya dalam proses pembelajaran itu kan konsepnya harus berdiferensiasi diferensiasi. Nah, tatkala berbicara diferensiasi ya tentunya ini berdasarkan dari hasil asesmen awal yang dilakukan oleh saya dalam menganalisa kemampuan, minat, bakat dan lain sebagainya peserta didik, sehingga dalam proses pembelajaran kita ada kolaborasi media pembelajaran sehingga bisa mengakomodir semua potensi, semua minat, bakat, keinginan atau misalkan gaya belajar peserta didik itu sendiri. Oke, siap. Sangat sangat komplit ya, dari mulai tujuan, area pengembangan, rancangan pembelajaran, termasuk medianya. Insya Allah akan mendapatkan hasil yang mumpuni ya Pak Iwan dengan perencanaan seperti ini. Nah, kalau boleh tahu sebelumnya mungkin Pak Iwan belum melaksanakan ini, kira-kira sebelumnya kalau rank 1 sampai 10 hanya sampai angka berapa nih sebelum melaksanakan? Sebelum melaksanakan ini saya coba analisa ya dalam hal proses pembelajaran, kemudian hasil dari proses pembelajaran itu sendiri ya masih berada di angka 65. Jadi ya masih di bawah kalau nilai KKM itu masih di bawah KKM. Nah, mudah-mudahan dengan upaya proses pembelajaran dengan model pembelajaran yang bisa
dibilang misalkan ini baru ya diaplikasikan di peserta didik, mudah-mudahan ini bisa mendongkrak pencapaian hasil dari proses pembelajaran ini. Oke, baiklah Pak Iwa, berarti sebelumnya Pak Iwa hanya mendapatkan nilai sampai cuma 6,5 ya. Minim sekali karena mungkin media pembelajaran ataupun strateginya belum komplit mungkin ya. Ya kan maka dari itu juga kan saya berangkat dari pengalaman itu, maka saya coba lakukan refleksi perubahan mungkin ya. Kemudian saya lakukan kolaborasi, komunikasi dengan rekan sejawat lainnya untuk meminta saran masukan terkait proses pembelajaran yang saya lakukan. Selain itu juga saya mencoba mencari bahan metode maupun model pembelajaran dari sumber-sumber yang memang relevan, sehingga alhamdulillah saya menemukan ternyata setelah saya analisis saya coba ini model pembelajaran PJBL ini, yang mudah-mudahan ini bisa meningkatkan capaian pembelajaran peserta didik khususnya. Ya lebih jauhnya mungkin nanti kalau konsep ini berjalan dengan baik, kalau modul ajar ini kemudian proses pembelajaran ini berjalan dengan baik, ya insya Allah ini akan menjadi sebuah pilot project untuk dijadikan acuan nanti ke depannya. Ternyata dengan model ini lah misalkan cocok untuk dilaksanakan seperti ini. Kebetulan PJBL dengan PBL ini merupakan instruksi dari pemerintah bahwa ini emang harus diterapkan dalam pembelajaran saat ini gitu ya Pak. Nah, mudah-mudahan dengan rancangan pembelajaran yang luar biasa ini Pak Iwan bisa mengaplikasikannya di kelas dengan hasil yang progres yang lebih baik lagi ya. Oke, kira-kira kapan nih Pak Iwan mau melakukannya? Ini sesuai dengan jadwal, insya Allah akan saya lakukan besok ya. Akan saya lakukan besok di kelas berapa? Kelas 6. Oke, siap. Terima kasih Pak Iwa atas waktunya, dan mungkin besok saya akan mendampingi Pak Iwa di saat pelaksanaan pembelajaran ya. Mungkin hanya ini yang bisa kita laksanakan ya Pak Iwa. Observasi kali ini mudah-mudahan besok bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Mungkin ini wawancara saya praobservasi sebelum besok melakukan observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali bertemu bertatap muka dalam proses pembelajaran materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai proses pembelajaran, Bapak mau mengecek dulu kehadirannya ya, anak-anak ya. Coba siapa yang hadir? Onda. Siapa? Onda. Onda kenapa? Ada yang tahu yang dekat dengan Mondra? Tidak. Ya, oke. Mungkin yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Kalau sudah siap, Bapak pengen lihat dulu. Silakan untuk berdiri. Bapak ingin mengecek dulu keadaan kalian. Silakan untuk berdiri. Oke. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran, kita baca doa dulu. Oke. Ketua kelasnya silakan untuk memimpin doa. Siap, baca doa dimulai. Kesepakatan kelas itu artinya adalah hal-hal yang perlu kita sepakati antara pihak guru dengan kalian sebagai murid terkait peserta didik ketika proses pembelajaran. Apa-apa saja yang harus disepakati. Kalian mempelajari hukum halal dan haram ini, yang pertama adalah
kalian atau siswa mampu menjelaskan pengertian hukum halal dan haram. Jadi nanti kalian akan mempelajari apa sih pengertian dari hukum halal dan haram. Pernah nggak kalian dengar istilah halal dan haram? Pernah. Sering? Sering. Oh, uang haram itu cuma haram. Pernah? Pernah. Atau dang. Deng deng deng. Ding ding ding. Ding ding ding. Ding ding ding. Lagi. Dang. Deng deng deng. Ding ding ding. Ding ding. Ding ding ding. Cepat. Mengetahui halal dan haram itu tadi disampaikan bersifat hukum, ya. Dan itu berlaku bagi makanan, minuman atau sesuatu. Landasan dari hukum halal dan haram itu apa saja? Dasar hukumnya ada Al-Quran. Apa lagi? Al-Hadis. Apa lagi? As-Sunnah atau al-Isra. Kemudian ijtihad. Ijtihad itu pendapat. Saat membeli makanan, kita sering melihat gambar atau logo halal pada bungkus atau kemasannya. Logo halal menandakan bahwa makanan tersebut telah dijamin halal atau boleh dikonsumsi. Persoalan halal dan haram adalah salah satu aspek hukum dalam ajaran Islam yang sangat penting kita ketahui. Halal dan haram bukan batas antara yang pentingnya boleh dicatat. yang penting Tapi mudah-mudahan boleh dicatat. dalam Hitung 1 sampai 5. Oke, yuk. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Berarti laki-lakinya. Perempuannya, yuk. 3 Oke. Yang nomor 1 bergabung dengan nomor 1. Silakan bergabung. Ayo. 1 dengan nomor 1. Tuh, nomor 1 silakan berkumpul. Ayo. Silakan. Bapak akan bagikan lembar kerja. Ya, lembar kerja buat kalian. Di sini ada poster. Kalian boleh lihat nanti perhatikan baik-baik posternya. Dan Bapak akan bagikan lembar kerjanya. Kalian silakan isi diodak nama kelompoknya. Ya. Oke, silakan ditulis dulu nama kelompoknya, silakan kalian ditulis. Kalian lembar kerjanya. Pertama, tentukan produk atau perilaku yang ingin kalian teliti, misalnya makanan di kantin atau sekolah, atau kebiasaan konsumsi. Jadi kalian jangan meneliti salah satu aja. Misalkan seblak, misalkan. Ya. Nah, makanannya seblak. Jangan terlalu sedikit. Ya. Yang sudah selesai bikin pertanyaan boleh langsung menuju
Ini pertanyaan di wawancara saya. Asli ini pertanyaan di jawabannya. Tahu nggak sih? Enggak apa tuan. Pas beli di waktu ini. Kita ai mereka kemana? Iya mas kan. Oh, atau burung tulis. Nanti di mana? Nanti jawaban. Cara membuatnya pertama itu semuanya gitu. Pertama ayamnya dipotong. Tapi ayam ini halal. Kacang kecil, lalu cuci bersih. Aku satu-satu nanti aku liar. Hah? Halal aku. Bukan haram tapi halal. Tuh si Wana kalakan nyumput dengan mengucapkan Dengan viral. Ya, bagaimana cara itunya membuat dirapikan seberapa? hasilnya ya. Pertama, Hasil tulisannya. goleh-goleh cikun. Goleh-goleh cikun. Goleh-goleh tenun. Kayak terjemahkan ke mana? Goleh-goleh naon. Ayo. Di nanti. Nanti dirapikan di sana ya di kelas. Ya. Laporan hasil wawancara. Langsung. Pertanyaannya dibacakan. Apakah makanan ini halal? Jawabannya halal. Bagaimana cara membuatnya? Ini ada soal, 3 soal. Ya, 3 soal. Silakan kalian tulis. Nanti silakan dijawab. Oke.
Silakan ditulis. Pertanyaannya ada 3 saja. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian dari halal menurut Islam? Yang kedua, berikan 2 contoh makanan yang haram. Yang ketiga, apa dampak dari mengkonsumsi makanan yang haram menurut agama Islam? Silakan ditulis 3 pertanyaan itu. Kemudian kalian jawab, ya. Tapi sebelum ditutup, kita akan simpulkan hasil atau proses pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Nah, kita hari ini belajar tentang apa? Hukum halal dan halal itu tadi apa namanya? Halal itu menurut Islam adalah sesuatu yang diperbolehkan, baik makanan maupun minuman ataupun sesuatu. Kalau haram artinya adalah sesuatu atau makanan, minuman yang dilarang atau tidak diperbolehkan. Coba. Nah, oke, jadi kesimpulannya itu bahwa halal dan haram itu jelas. Ada batasan yang tidak boleh lewat satu sama lain. Halal jelas, haram haram. Kemudian, Bapak mau tanya bagaimana pelajaran kita hari ini, menyenangkan tidak? Seru tidak? Mau terus seperti ini? Insya Allah. Nah, dikarenakan waktunya sudah selesai, kita tutup. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Dari mulai pendahuluan tadi sampai selesai barusan kita melakukan penelitian, melakukan proyek di luar. Nah, alhamdulillah luar biasa. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk berdoa untuk istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Teti Herawati, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 2 Cimanggu, Kabupaten Sukabumi. Kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Setelah kemarin saya melakukan pra observasi dan observasi bersama Pak Iwa, rekan guru saya, rekan sejawat saya di sekolah saya. Dan tidak lupa saya juga didampingi oleh ibu pengajar praktik, yaitu Ibu Yunita Anggraini. Baiklah, assalamualaikum Pak Iwa. Assalamualaikum Bu Yunita. Pada kesempatan kali ini saya akan mengevaluasi ya Pak ya, bagaimana apa yang telah Bapak laksanakan di saat pembelajaran kemarin. Kemarin kan saya sudah melakukan observasi ya di kelas Bapak ya. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bapak ya, terkait sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas. Siap ya Bapak ya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu di sini. Iya. Untuk pertanyaan pertama, saya ingin bertanya sama Bapak, bagaimana nih perasaan Bapak selama kegiatan observasi saya di kelas? Bagaimana nih? Ya, terima kasih sebelumnya Ibu yang melakukan observasi ya di kelas saya kemarin terkait pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin. Saya merasakan apa ya? Pertama merasakan senang. Alhamdulillah pembelajaran bisa berjalan sesuai dengan perencanaan pembelajaran dalam belajar yang sudah saya susun. Walaupun dalam beberapa kegiatan ada beberapa hal yang memang masih kurang sesuai, tetapi secara garis besar perasaan saya cukup lega, cukup senang bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dan cukup puas bisa menyampaikan materi yang memang seharusnya bisa disampaikan kepada anak-anak terkait materi pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Adapun kemarin kita menggunakan model pembelajaran PJBL Ibu ya. Dalam prosesnya alhamdulillah berjalan lancar. Jadi secara garis besar perasaannya alhamdulillah luar biasa, cukup senang dan cukup lega bisa melaksanakan. Menurut Pak Iwan nih, selama
proses pembelajaran kemarin, area pengembangannya, langkah-langkahnya sudah berjalan dengan baik atau bagaimana? Ya, dari proses pembelajaran kemarin secara arah atau area pembelajarannya sudah berjalan sesuai dengan modul pembelajaran yang sudah saya susun, walaupun ada beberapa item-item yang memang perlu ada perbaikan juga gitu. Salah satunya mungkin dalam hal mempersiapkan situasi di kelas. Contoh misalkan kemarin itu saya kurang maksimal mengkondisikan posisi tempat duduk, posisi tempat duduk kurang begitu maksimal sehingga ya masih ada yang perlu diperbaiki seperti itu. Namun secara garis besar, secara keseluruhan area-area pembelajarannya sudah bisa dilaksanakan dengan maksimal. Berarti Bapak masih ada kendala mungkin ya, ada kendala mengenai pengkondisian anak-anak ya, mengkondisikan anak-anak itu. Nah, kira-kira menurut Bapak kenapa hal itu terjadi? Ya, itu kembali sebetulnya salah satunya kelemahan saya secara pribadi sebagai pendidik. Ya tentunya sebagai manusia pasti ada saja yang terlewat gitu kan. Walaupun sebetulnya secara persiapan sudah dilaksanakan secara maksimal, tapi ternyata ada hal yang kurang bisa dilaksanakan secara maksimal, bisa dilakukan gitu. Seperti halnya misalkan tadi sudah disampaikan bahwa pengkondisian pengkondisian tempat duduk yang kurang maksimal. Ya di satu sisi ada sedikit komunikasi yang kurang berjalan gitu antara saya sebagai pendidik dengan peserta didik itu sendiri. Kemudian kendala berikutnya sebetulnya terkait optimalisasi waktu ya, optimalisasi waktu. Karena kalau berbicara PJBL itu kan tentunya project ya, project itu memerlukan waktu yang cukup lama gitu, sehingga saya dari situ ada ketimpangan dalam hal efektivitas waktu, sehingga ada hal yang memang kurang bisa dimaksimalkan dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, kemarin itu kan waktu praobservasi Bapak menilai bahwa penilaian kemampuan dalam pencapaian anak itu baru mencapai 6,5 ya Pak ya. Nah, kira-kira dengan pembelajaran kemarin apakah ada progres kenaikan mungkin berapa tuh? Jadi pasca proses pembelajaran itu kan dilakukan evaluasi ya. Nah, sebetulnya evaluasinya dilakukan juga atau asesmennya dilakukan juga ketika proses pembelajaran juga pasca pembelajaran. Secara proses evaluasi yang dilakukan pasca pembelajaran, alhamdulillah ada progres yang cukup signifikan nih. Dari pencapaian awal atau kemampuan dasar awal di angka 6,5, setelah dilakukan evaluasi alhamdulillah progresnya cukup signifikan, bisa dirata-ratakan di angka 7-8 gitu. Ada peningkatan yang luar biasa yang lumayan lah gitu kan. Walaupun tadi ada beberapa hal yang memang kelemahan yang perlu dievaluasi dan lain sebagainya. Bapak tadi mengatakan bahwa masih ada hal-hal yang emang harus diperbaiki ya Pak ya. Menurut catatan saya pun mungkin selama saya observasi Bapak ya, mungkin ada beberapa anak yang kurang paham dengan LKPD-nya gitu ya. Jadi anak masih banyak waktu terbuang hanya untuk melihat pertanyaan gitu. Jadi akhirnya pas waktunya sudah mepet gitu, jadi belum selesai gitu ya. Jadi efektifan waktu mungkin ya, karena PJBL itu emang kendalanya ya waktu gitu ya, maksudnya iya. Nah, untuk rencana kedepannya nih Pak, supaya mungkin progres hasil belajar anak lebih meningkat lagi, kira-kira rencana kedepannya mungkin ada yang lebih luar biasa lagi gitu Pak? Ya, dari hasil pembelajaran kemarin, kemudian hasil refleksi pribadi maupun hasil evaluasi dari
observasi yang sudah Ibu lakukan dan sudah disampaikan kepada saya, tentunya itu menjadi bahan pembelajaran bagi saya untuk memperbaiki proses pembelajaran ke depannya. Kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan seperti tadi optimalkan waktu, kemudian persiapan awal, pengkondisian posisi tempat duduk anak-anak, kemudian tadi betul ketika berbicara tadi LKPD ya benar sekali, terkadang memang anak-anak itu kurang paham atas perintah dan tentunya hal itu juga menjadi bahan untuk perbaikan bagi saya nanti dalam hal menyajikan sebuah LKPD terkait di dalamnya terkait perintah-perintah yang harus dilakukan oleh peserta didik. Nah, hal-hal seperti itu yang tadi sudah disampaikan tentunya itu menjadi bahan yang acuan saya untuk memperbaiki proses pembelajaran ke depannya. Insya Allah mungkin di pertemuan atau di pembelajaran berikutnya saya akan mencoba pertama dalam hal persiapan proses pembelajaran, pengkondisian anak. Kemudian saya akan lebih mengoptimalkan dalam hal manajemen waktu proses pembelajaran. Walaupun misalkan nanti dalam proses pembelajaran berikutnya tidak menggunakan model PJPR ya tentunya saya juga harus coba mengoptimalkan juga tentunya sehingga proses pembelajaran itu bisa berjalan secara efektif, kemudian optimal dalam hal pelaksanaannya sehingga maksimal dalam penyerapan peserta didik terhadap materi pembelajaran yang saya sampaikan. Yang tentunya akan mendongkrak nilai atau pencapaian hasil proses pembelajaran dari peserta didik itu sendiri. Seperti itu. Oke, saya rasa itu rencana tindak lanjut yang sangat menarik, yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi ya Bapak, dan mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan itu bisa terrealisasi dengan baik. Sedikit lagi ada yang boleh, lewat. Tentunya secara pribadi saya walaupun mungkin mengajar sudah belasan tahun, tetapi masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Nah, dalam konteks memperbaiki proses pembelajaran, tentunya dalam hal ini saya akan mencoba melakukan komunikasi dengan rekan sejawat, kemudian kolaborasi di lingkungan di sekolah. Dalam hal ini mungkin di pembelnya, di kelompok belajarnya dan lain sebagainya. Dan ini penting karena manusia itu kan tidak ada yang sempurna ya, perlu adanya proses pembelajaran. Segimanapun pengetahuan, kemampuan seseorang itu pasti ada keterbatasan, sehingga perlu ada proses kolaborasi dan komunikasi dengan rekan-rekan yang tentunya lebih memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih dibanding saya. Mungkin seperti itu. Iya, karena sejatinya guru itu tidak hanya belajar ya Pak, berarti guru itu harus juga pembelajar ya. Kita sesuai dengan Ki Hajar Dewantara bahwa kita adalah pembelajar sepanjang hayat, sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau kita hanya stuck di sini saja, kita akan ketinggalan. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Kira-kira ada lagi Pak yang mau disampaikan? Terakhir mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Teti. Ya tentunya sebuah proses pembelajaran itu kan kadang kita untuk menilai diri sendiri itu kan susah. Tetapi ketika kita dinilai oleh orang lain, tentu kelemahan, kekurangan kita akan terlihat. Ya mudah-mudahan proses observasi yang sudah dilaksanakan kemarin tentunya itu menjadi bahan pembelajaran khususnya bagi saya dalam meningkatkan proses pembelajaran untuk peserta didik ke depannya. Tentunya hal ini juga sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi diri saya secara pribadi sebagai pendidik. Kemudian lebih jauhnya adalah untuk meningkatkan capaian pembelajaran bagi peserta didik itu sendiri. Itu saja mungkin. Terima kasih banyak Pak Iwa, kita akan tetap selalu berkolaborasi, selalu saling membantu dalam hal apapun untuk demi kemajuan pencapaian anak yatim. Mungkin terima kasih Pak Iwa sudah berbagi dengan saya. Semoga ini akan menjadi ilmu buat kita ya, dan untuk bisa menjadi perubahan kedepannya lebih baik untuk hasilnya gitu ya. Terima kasih Pak Iwa. Terus Bu Yuni juga terima kasih sudah mendampingi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.